Halo, kembali lagi bersama saya, Sanca. Ya, perkenalkan nama saya Agung Narendra Sancaya dengan NIM 240555138 dari kelas 2 TIA. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan walkthrough untuk Git dan GitHub pada WSL Debian. Karena yang sebelumnya itu saya pakai CMD dari Windows saja, saya pengen coba explore hal yang lain, yaitu dengan menggunakan WSL Debian, jadi hanya terminalnya saja. Sip. Hal yang saya bahas pada kesempatan kali ini adalah konfigurasi dari Git dan GitHub. Saya akan menjelaskan tentang workflow-nya, login dengan SSH key, lalu remote repository, push, dan clone. Jadi, Git ini adalah version control system yang mencatat semua perubahan-perubahan pada file yang kita punya. Lalu ada GitHub, ini adalah seperti perpustakaan. Kalau yang ini menyimpan perubahannya, yang ini adalah perpustakaan yang bisa kita taruh semua perubahannya, semua datanya, dan kita bisa berbagi, berkolaborasi di sana. Siap. Jadi mari kita buka ini. Sebentar, saya tutup aja dulu. Clear. Sip. Mari kita buat file baru. Perbedaannya dari WSL Debian sama CMD Windows biasa tuh cuman di sintaks aja sih, dikit-dikit gitu. Mari kita buat was2 cd was2. Oke. Di sini sebelum itu, kalau misal kita di Debian baru-baru install tuh kita harus sudah PT update dulu ya. Kita mau install untuk si Git-nya. Kalau kayak gitu, kalau misalnya belum punya Git, tinggal pakai sudo apt install Git gitu. Sudo ini berarti apa ya? Super user do kalau nggak salah. Jadi seseorang yang ranknya itu tinggi banget, jadinya dia punya akses lebih. Sedangkan apt ini untuk apapun yang berkaitan sama package dan installations, habis itu distribusi paket dan semacamnya. Siap. Untuk konfigurasi awal tuh kita bisa pakai git config global username. Untuk saat ini saya udah punya, namanya Sanca Dev, tapi coba saya ganti ya, Sanca was2 gitu misalnya. Dan ya terganti. Kalau misal mau, kita juga perlu email kan. Tinggal diganti aja email random. Sip. Udah. Kita tuh apakah sudah benar emailnya? Oke, benar, luffy.bokaret@gmail.com. Setelah itu kalian juga bisa lihat sebenarnya biar lebih cepat. Ini pakai global, ganti pakai list, jadi yang muncul semua. Ada username, ada user emailnya. Oke. Siap. Kita saya akan langsung aja buat file. Tujuan utamanya itu adalah ngebandingin gitu tentang file di lokal sama file nanti waktu di GitHub. Jadi ya, saya akan buat file. Maksudnya itu tuh saya akan ngebuat string Luffy dimasukkan ke dalam One Piece TXT. Ya gitulah. Siap. Saya juga bakal coba buat yang lagi satu buat perbandingan. Apa ya? Nah, TXT. Sip. Oke teman-teman. Jadi kalau kita lagi bicara tentang workflow Git ya, itu ada 3 step. Saat dia dimodify filenya, jadi bisa dikerjain apa-apa, dan saat di stage, jadi didaftarin semua filenya, lalu tercommitted gitu. Jadi setelah didaftarin, itu baru daftarin aja, kayak bukunya tuh mau dibawa ke perpustakaan, dan committed tuh udah ada di perpustakaannya. Jadi buku baru dikerjain, buku didaftarin buat ke perpustakaan, dan buku ditaruh di perpustakaannya. Saat ini lagi status maaf, harusnya tuh kita git init terlebih dahulu, inisialisasi. Sip, sudah terinisialisasi ya, baru kita git status. Oke. Keduanya ada waktu di pengeditan working directory. Siap.
Dan untuk masuk ke yang namanya staging area, kita tuh perlu pakai add. Jadi bisa pakai git add ini atau nama file. Apa bedanya? Kalau kita cuma masukin nama file gitu, misalnya saya pakai One Piece git status, dia itu hanya masuk One Piece-nya aja. Oke. Sedangkan kalau misalnya pakai ini, dia bakal semuanya, ini juga semuanya. Bedanya kalau pakai titik doang, bukannya asterisk, jadi titik itu tuh dia bakal sekaligus mencangkup file rahasia. Apa itu file rahasia? Coba aja ya kita buat echo rahasia. Saya masukin ke file dengan awal titik rahasia txt. Sip. Misal saya ls ini list. Oh, nggak muncul rahasia txt-nya. Saya perlu di sini dulu baru muncul si rahasianya. Nah, asterisk dia bakal mencangkup file One Piece txt sama Ultraman txt aja. Dia nggak bakal nge-select file dengan titik di awalannya. Jadi misalnya saya pakai ini untuk git add, git add ini, lalu saya show dengan git status. Ya, rahasia txt nggak ke-select. Untuk nge-select rahasia txt, saya perlu ganti pakai titik. Ya, baru ke-select. Kurang lebih begitu. Dan selanjutnya, sekarang kan kita sudah ada di stage-nya ya. Saya mau commit dia, biar dia masuk ke perpustakaan. Tuh. Dengan cara git commit m something. Saya anggap 1 gitu. Sudah tercommit. Git status clean, nggak ada apa-apa. Kita git log untuk melihat historinya. History commit sudah tercommit. Ada 1 di sini. Ini hash, ini bukan hash sih, untuk kode dari GitHub-nya, kode commitannya gitu. Misalnya saya ubah ya 1 nano, saya masukin ke One Piece itu. Luffy saya tambahin Zoro. Ctrl S buat save, Ctrl X buat keluar. Lalu saya bakal git add, git apa? Saya lupa ya. Git apa? Git commit. Kok lupa? Kalau masukin 2. Oke, sudah tercommit. Terus saya git log lagi sekali. Ya, hashnya beda. Dan untuk nampilin yang lebih singkat tuh bisa pakai git log one line. Sip. Oke. Misalnya nih, saya udah naruh bukunya di perpustakaan. Tiba-tiba saya coret bukunya. Nano lagi. Saya tambahin Nami sekarang. Otomatis waktu saya lihat pakai git status, bukunya tuh ada di working area lagi, working directory lagi. Tapi buku yang udah di perpustakaan tuh saya nggak pengen berubah, saya pengen tetap itu gitu loh. Saya bisa pakai yang namanya git restore One Piece txt. Saya buka nano One Piece nya, udah nggak ada namanya, gara-gara coretannya itu udah dihilangin gitu loh. Balik ke setelan buku yang ada di perpustakaan gitu. Saya juga bisa lihat sebenarnya perubahan-perubahan yang terjadi gitu loh. Mari praktikin aja langsung pakai nano One Piece. Saya tambahin Nami, lalu saya stage gitu, git add. Nah, kan berarti sekarang udah di staging ya, udah didaftarin gitu bukunya. Saya bisa lihat apa aja perubahan dalam stage buku yang udah di list ini sama buku yang di perpustakaan dengan cara pakai yang namanya tuh git diff. Kalau tidak salah, coba ya. Oops. Git diff, habis itu One Piece txt. Sebentar, apa saya salah ya?
Apa seharusnya di commit dulu ya? Sebentar. Coba saya balikin dulu git restore stage. Ini btw kalau misalnya dia udah di stage dan kita pengen balikin tuh jadi pakai git restore stage gitu. Maaf, harusnya pakai one piece txt. Coba saya pakai git diff sekarang. Oh ya, baru. Maaf. Maksud saya adalah yang awal tadi ada kesalahan. Jadi kita bisa ngeliat apa yang kecoretan sama apa yang udah di purpose itu, bukan yang di list. Maaf. Siap. Oke. Jadi balik lagi, kalau misalnya saya udah bikin file gitu kan, mari kita add aja lagi. Otomatis filenya ini, file nano one piece ini kan udah di listing ya. Gimana cara kita ngapus coretannya? Sesuai sama yang saya tadi lakuin, kita restore dulu dari stage. Ini kita ubah dia ke working directory, baru kita restore versi-nya benar. Kayak di awal. Kita lihat nano one piece udah hilang. Selain itu, kita juga bisa ngelihat pakai div ini untuk ngeliat perbedaan dari head untuk tiap commit-nya gitu, karena ini ada hash nih. Kita bisa bandingin. Coba ya, git div, karena kita sekarang ada di headnya ini, kita ada di sini. Saya bakal bandingin sama yang satu. Insert. Ya, perubahannya nambah 1 zero. Gitu. Selanjutnya, karena kita kan tadi commit. Sebenarnya kalau commit itu harus pakai komen, komen. Karena bayangin aja kita naruh buku di perpustakaan, masa asal taruh aja? Kan perlu ditaruh catatan gitu lah ya. Sama kayak commit. Apa yang terjadi kalau commit itu tuh nggak pakai komen apa-apa? Mari kita coba lakuin. Nano one piece. Saya bakal nambahin lagi sekali. Nami. Git add. Git commit m. Kita commit aja. Nah, kita langsung dibawa ke nanonya untuk pakai komen. Mungkin teman-teman kalau ada yang kurang terbiasa pakai si nano itu, kita bisa connect sama VS Code-nya. Sama VS Code, karena VS Code itu sudah terintegrasi dan simple, banyak sekali fiturnya. Caranya itu git config, lalu global core editor, code, wait. Nah, maksudnya apa? Kita nge-config agar global core editor kita adalah VS Code dan pakai wait, agar setiap perubahannya itu nggak langsung dikirim gitu loh sama si VS Code. Jadi kita dikasih waktu gitu. Kenapa VS Code? Karena sudah terintegrasi. Kalau misalnya kalian mau pakai text editor lain, misalnya Notepad++, itu agak ribet sebenarnya, karena bukannya menulis code, kalian tuh harus masukin path-nya. Kebetulan saya nggak ada Notepad++, saya nggak pakai, jadinya ya udah pakai code aja, VS Code. Nah, coba saya lakuin lagi git commit-nya. Oke, saya bakal langsung dibukain ke VS Code-nya. Sip. Ini kalau mau keluar pakai Ctrl C aja. Sip. Karena saya pengen coba banyak di bagian WSL-nya, saya bakal coba drop konfigurasi ini. Sebentar, ini saya hapus. Global, ini pakai unset. Saya bakal unset ya. Lihat. Ya, harusnya kalau saya aneh-anehin, dia bakal ke 0 lagi. Sip, bagus. Selanjutnya saya tadi bilang, kalau misalnya kita git log, one aja. Ada hash ini, ada head, ada master. Jadi sebenarnya apa ini? Bayangin aja, mau dibuka pin. Pengen lihat teman-teman, kayak kita tuh punya rak buku banyak. 1, 2, 3, 4. Yang namanya head itu bertugas sebagai penjaga, ngeliatin buku apa. Sedangkan namanya master, dia adalah rak utamanya. Kenapa rak utama ini penting? Nanti itu akan ada konsep yang namanya itu branch dan merge. Di saat itulah kita bisa lihat
kenapa si master ini jadi penting. Untuk saat ini terima dulu gitu. Jadi ada head, ada master. Ketika ada banyak rak, ada banyak komitannya, head itu menunjuk ke rak yang kita lihat saat ini, dan master adalah rak utama. Terima dulu itu. Sip. Saya close aja. Balik ke sini. Nah, gimana cara manipulasi cara kita melihat raknya? Ada 3 cara. Kita bisa pakai commit, kita bisa pakai yang namanya itu checkout, dan kita bisa pakai yang namanya reset. Bedanya apa? Ketika kita pakai commit, dia bakal nambah terus. Nah, lihat. Pertama kan yang bawah, habis itu yang ini. Kalau misalnya saya git commit lagi, git commit M3 gitu misalnya. Oke, lalu saya git log. Nah, lihat, dia tuh bakal naik terus. Kesini sekarang kan 3. Itu adalah commit, dia bakal jalan terus. Jadi kalau kita ingin kita ada banyak rak, si commit itu bakal jalan terus ke sini. Oke, begitu. Sedangkan untuk yang lain, yang tadi saya bilang ada checkout sama commit, checkout itu cuma mindahin headnya aja. Misalnya, saya git checkout ke ini, saya mau kedua gitu misalnya, insert. Ya sekarang udah di 2. Saya git log, ada di 2 doang. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana cara saya balik ke master? Bisa pakai git log master. Habis itu saya copy ini, baru saya git checkout lagi ke sini. Ya, saya sekarang sudah ada di master lagi. Lalu kalau misalnya saya ada banyak branch, antara nih konsepnya bakal dipakai. Gimana cara saya bisa ngelihat semua biji-biji kode-kode hash ini? Kita bisa pakai yang namanya git ref log. Ya, kita bisa ngeliat semuanya. Begitu. Ini bakal kepake banget nanti. Tapi untuk sekarang terima aja dulu. Oke. Ngomong-ngomong, kita juga bisa pakai perbedaan tuh pakai ngebandingin perbedaan head sama master. Misalnya saya pakai git checkout. Saya masukin ke 1. Headnya dari 1. Kalau misalnya kita git log master one line, kita bakal lihat perbandingannya head dari 1, master dari 3. Berarti rak utamanya adalah rak ketiga, sedangkan penjaga ada ngebaca rak pertama. Kita bisa bandingin git diff master. Oh, jadi antara master sama head, berarti di head itu tuh kekurangan Zoro sama Nami gitu. Begitu teman-teman. Kalian juga bisa ngerubah posisi master sebenarnya pakai git apa tadi? Git checkout dengan cara git checkout master gitu. Ya. Sebentar. Git checkout master. Kenapa salah? Harusnya sebentar teman-teman. Git checkout master. Aneh. Aneh teman-teman. Sebentar, coba saya git commit dulu. Coba ubah dulu Pak sesuatu. Harusnya dia pindah loh. Nano Bis. Oke, saya bakal tambahin sesuatu. Sanji. Lalu saya bakal git add git commit berarti 4 ya. Oke. Sudah, coba kita git log. Oke. Seharusnya kita bisa pakai git checkout master di sini. Git log one line.
Oh, siap siap. Aneh sebenarnya, kenapa bisa gitu? Hmm, sebentar. Sebentar. Ini cukup aneh sebenarnya teman-teman. Kenapa bisa begitu? Git, saya kepo. Coba. Harusnya ketika kita itu, ini sudah benar headnya di sini, tapi entah kenapa masternya nggak pindah ya. Coba git drive lock. Harusnya ada di 4 ya kan tadi. Git check out insert. Oke, kalau kita pakai git lock, masternya ketinggalan. Ya, harusnya ada master. Harusnya master ini bisa ngikut. Git check out master itu check out master. Aneh, sepertinya saya salah. Berarti kita nggak bisa pindahin master, kita cuma bisa pindahin head aja. Setelah sama baru kita bisa commit. Mari coba git commit, git check out master. Seharusnya ini udah ada di, ya harusnya sudah sama. Coba kita nano sesuatu gitu, nano one piece, suruh nami usop, baru git add, git commit. Oke, coba kita lihat apakah sudah benar. Oke, benar, berarti saya yang salah. Berarti git checkout itu hanya bisa untuk mindahin head, sedangkan untuk mindahin master bareng, karena tadi kan kita lihat di awal ya contohnya, ketika kita commit headnya nggak sama master, head itu bakal ngelompatin master. Jadi agar mereka bisa bareng lagi, kita harus pindahin dulu git checkout master, pindahin headnya ke master, baru kita commit biasa agar mereka bisa jalan bareng lagi. Oke, berarti saya yang salah. Sip. Oke, sekarang kita udah bahas tentang commit sama checkout. Mari kita coba bahas yang lebih ke reset. Git reset. Coba saya bikin file baru aja. Echo coba reset. Masukin ke coba reset txt. Sip. Coba saya akuin. Manu coba reset txt. Enaknya pakai command prompt itu kita bisa pakai tab biar autofill, enak banget. Saya akan coba bikin coba soft. Jadi kita punya 3 ya, ada soft, mix, sama hard. Perbedaan dari ketiga ini cuman bagaimana mereka memposisikan diri saat di 3 tempat flow pekerjaan itu. Ada yang di stage, ada yang di working directory, ada yang dihapus ya. Saya contohin aja biar lebih gampang. Oke, kita kan udah merubah si coba reset txt ya. Mari sekarang di add git add coba reset txt, lalu git commitnya ke berapa saya udah lupa. Berarti sekarang commit ke berapa ya? Commit ke 5. Oke, commit ke 5. Sekarang misalnya coba saya soft reset, berarti kan ini coba saya giniin aja biar lebih gampang.
one line. Sip. Kita ada di head ini. Headnya ada di 5. Dan saya akan coba reset dia agar ke 4. Saya copy dulu. Git reset soft. Pertama-tama cobain soft. Oke. Nah, ketika kita coba cek, kita tuh sudah ada di 4. Dan ketika kita git status, kita ada di yang namanya stage index. Berarti si file ini udah di listing. Kita ada di bagian listingnya dan siap untuk dibawa ke repo. Coba aja kita langsung git commit ke 5. Ya, sip. Nano coba reset, masih ada. Sedangkan kalau kita coba pakai git reset mix misalnya, hasilnya akan berbeda. Sip. Saya lihat git status, ya merah-merah, berarti dia ada di yang namanya itu tuh working directory. Dia perlu di add dulu baru kita commit. Sekarang kita masih ngedit ceritanya. Akan saya coba aja git add lalu git commit. Sip. Git commit, oh sorry, gini harusnya. Sip. Git status udah aman. Tapi kalau sekarang kita pakai yang namanya git reset hard, oke, headnya balik. Kita lihat di git log, mana dia? Ya, kita ada di 4. Coba kita git status. Tidak ada file tersisa. Jadi benar-benar dibalikin semacam awal dari push 4. Git apa sih? Head 4 gitu. Gitulah. Jadi si soft itu dia bakal balik ke staging. Kalau yang mix dia bakal balik ke yang namanya working directory. Sedangkan yang hard dia benar-benar bakal balik ke awal, seakan-akan nggak ada file yang berubah. Begitu. Nah teman-teman, sekarang gimana kalau misalnya saya pengen ngebuat perubahan? Coba saya git log one line. Tapi karena saya suka banget sama angka IV 4, saya nggak pengen ini berubah gitu loh. Tapi saya pengen ngelakuin commit. Misalnya nih, sorry, saya nano sebuah file, hampir saja lagi. Usap, saya tambahin sanji, save x, lalu saya git add dan git commit. Nah, kalau saya commit, berarti kan bakal berubah angkanya ya. Kecuali saya mau pakai angka yang sama, tapi bakal bingung ntar, jadi mending diubah. Tapi saya nggak pengen angka berubah. Gimana caranya? Kita bisa pakai yang namanya itu tuh amend, git commit amend. Jadi amend ini bakal kayak ngasih perubahan kecil gitu. Dia bakal sama perintahnya. Dia bakal sama headnya sama yang sebelumnya. Commitan sebelumnya namanya sama. Coba aja. Sorry, ternyata perlu 2 dash, lupa. Oke, masih 4 kan bener? Kita bakal pakai komen 4 x. Lalu kita coba nano sekarang. Apakah dia ada sanji? Habis ada sanji. Sedangkan kalau kita git status, udah nggak ada apa-apa, berarti udah benar-benar terkomit. Berarti yang tadi itu benar. Mantap. Sekarang mari kita coba pakai yang namanya tuh branch. Dari tadi saya bilang headmaster nih kepake banget di branch gitu konsepnya. Sebelum itu saya ngerekomendasiin sebuah tool namanya tuh gitka. Bisa di-install pakai sudo apt install gitka. Maaf, recordan saya. Karena saya udah ada sebenarnya, ya nggak perlu sih. Lupa password lagi. Ya. Ini bisa dipakai komen buat nge-download gitkanya. Gitka itu apa? Kita bisa ngelihat mana ya? Lupa saya. Oh, nah ini. Kita bisa ngeliat gimana flow pekerjaan kita.
Ini bakal kepake kalau misalnya ntar ada branch segala macam yang musingin itu. Sip. Mari coba kita bikin aja branch baru, namanya branchnya Sancha. Oke. Oke, saya cek dulu pakai ini. Nah, udah ada Sancha. Tapi kita masih di master, bisa dilihat sama yang bold. Kalau bold itu berarti kita ada di posisi itu. Sekarang saya pengen switch ke branch namanya Sancha. Switch. Wait, sorry. Loh. Oh ya benar, udah benar. Ini kita misalnya lagi. Oh ya, kita bold berarti udah dari Sancha. Lalu kalau misalnya saya mau ganti nama gitu, saya bisa aja kayak switch go ke main. Lalu bikin oh bukan main, master, sorry. Master, lalu git branch Sancha. Anggaplah nama lain Mei gitu. Git switch Mei all. Wait, sorry, apa ini? Lah. Oh, harusnya kayak ini. Ya, ada di Mei sekarang. Lihat di sini. Nah, kenapa branch ini menjadi hal yang penting? Kalau misalnya kita kerjanya bareng teman gitu ya, kita itu ngedesain satu aplikasi yang kompleks, jadinya tugasnya dibagi-bagi. Kita tuh bisa bagi-bagi tugas sebenarnya pakai yang namanya branch. Gimana caranya? Anggaplah kita buat file, kita di mana nih btw? Oh, kita ada di main. Anggaplah bikin file namanya tuh echo Mei. Saya taruh di txt. Ya. Lalu saya pindah git switch, saya bakal pindah ke Sancha. Lalu saya taruh yang namanya itu echo Sancha txt. Sip. Berarti ada Sancha. Ngomong-ngomong, berarti dia tuh punya file branch ini, dia punya file dari mainnya tadi, master maksudnya. Ada Mei, ada One Piece, ada Sancha, ada Ultraman TXT. Entah kenapa dia punya Mei. Hah? Sebentar. Entah kenapa dia punya Mei. Harusnya Mei itu tuh hanya di sini. Switch. Loh. Aduh, kepencet. Damn. Ulang deh. Ntar saya bakal masuk lagi ke bagian itu. Kemana tadi ya? Guys, ada uas2. Kita masuk ke situ. Change directory uas2. Next ls, ada apa aja? Ya, guys. Oh. Oke. Gitu. Coba seharusnya dia tidak ngambil ya datanya. Ada di Mei. Oke. Kita punya file tuh zip ls. Entah kenapa dia punya. Entah kenapa. Coba dulu, saya akan nano Mei, saya tambah ini dibuat di Mei berarti ya. Mei save x. Saya git switch ke bagian Sancha dulu. OSS, sorry. Sip, saya bakal buka. Aneh, mereka terhubung. Seharusnya branch itu tidak berhubung, teman-teman.
git fetch ya? Sanji lalu chopper. Git Komei, lalu ada One Piece. Oh, baru dia kelihatan ada perubahan di One Piece TXT. Entah kenapa branch. Oh, saya tahu. Karena mereka terhubung di awal. Mereka tuh bukan path yang beda gitu. Mungkin seperti itu. Ini baru kelihatan ada perbedaannya. Akhirnya. Coba saya One Piece. Gimana caranya? Nano. Lah, malah auto di-update sama dia. Behavior yang unik. Oke. Coba aja. Nama TXT saya akan tambah lagi. Tolong jangan berubah. Yes. Harusnya itu tidak seperti itu, teman-teman. Ini ada di main. Oke. Mari kita pindah ke git switch Sancha. Nano. Loh. Lah, baru hilang. Oh, sepertinya karena asal pindah-pindah aja ya, nggak di add atau di commit dulu ya. Mungkin seperti itu ya. Sepertinya seperti itu. Karena sekarang dia brand Sancha udah nggak punya file lagi, cuma punya dari main doang. Unik banget. Coba ya saya git, saya echo dulu tes, saya masukin ke tes txt. Oke. Selanjutnya bakal saya pindah ke branch-nya Mei. Mana dia? Nggak ada, mending nulis ulang. Git switch Mei ls. Iya, dia punya tes. Tapi kalau misalnya saya git switch balik ke Sancha, lalu saya add perubahannya. Maaf, git add perubahannya, lalu saya commit. Oke, saya balik ke main. Saya sudah nggak ada. Berarti perlu di commit dulu ya, teman-teman. Baru dia bisa berbeda. Siap. Oke. Mari coba kita check out master. Atau pindah ke master sama aja. Git check out master, git switch master sama aja. Sama-sama mindahin head doang. Siap. Kita coba ls. Ya, dia nggak terpengaruh sama branch apapun, teman-teman. Mari coba. Kita belum coba merge ya. Sebenarnya kita belum coba merge, lupa. Coba switch main. Saya bakal merge dia dengan Sancha. Harusnya Mei bakal dapat data dari Sancha. Berarti Mei bakal ada tes sekarang. Oke. Next. Yes. Enter. Siap. Tes. Ya, dia punya tes. Tapi kalau misalnya kita nano tes, asal aja git commit git add, git sorry c, Ctrl C itu bisa buat nge-cancel. Git add, git commit Mei 2. Sip. Saya pindah ke git switch Sancha, lalu nano tes. Ya, nggak ada yang berubah. Ini baru bener. Mantap. Saya akan balik ke awal. Tadi saya udah nyoba pakai git checkout master, sekarang saya pakai git switch master. Sama aja sebenarnya, cuma beda-beda head aja.
Oke. Di sini saya pengen nyoba merge dia pakai May. Git merge pakai May. Oke, sudah ada ini. Merge itu bisa saja saya cancel pakai yang namanya itu tuh apa ya? Git merge abort kayaknya. Git merge abort. Sebentar, salah. Merge head is sepertinya ini merge head ini cuma bisa dilakukan ketika dia bukan ada di master. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Coba saya daripada pakai itu mending pakai soft aja sepertinya. Git one file. Oke, saya ada di sini. Headnya dari sini. Dan harusnya saya ada di sini. Copy aja. Git soft reset. Soft masukin. Harusnya udah pindah. Ya, udah pindah. Mantap. Kurang lebih gitu ya, gitu reset. Saya juga sekarang ya, kan saya udah bilang tadi kalau misalnya si Git itu version control system yang ngedata file-file kita, sedangkan GitHub itu yang nyimpen, maksudnya yang nyimpen semua data buku gitu di perpustakaan, bisa kita baca, bisa kita kasih orang, bisa kita kerjain bareng, itu GitHub. Oke. Saya pengen login ke GitHub pakai yang namanya SSH key gitu. SSH. Permasalahan teman-teman, kalau di WSL itu nggak ada folder SSH-nya. Kita lihat sini. Ini sebenarnya nggak ada sebelumnya. Harus dibuat dulu. Gimana cara buatnya? mkdir p SSH. Maksudnya apa? Kita membuat directory baru, apapun itu, pokoknya buat aja di path yang apapun itu diakhiri dengan SSH gitu. Karena saya udah buat, jadi nggak perlu. Karena saya udah nyoba tadi. Ini ya SSH. Ya bakal ada bla 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 nya ini. Saya delete dulu bekas yang tadi. Siap. Oke. Selanjutnya, kalau kita ke GitHub, nah ini SSH key. Ini tempat kita login tanpa password. Gimana caranya kita ngebuat SSH key? Kita bisa membuat SSH. Kita generate dulu key-nya ya. Kalau setahu saya di Windows itu lebih simpel, kita cuma gini doang. Tapi kalau entah kenapa di Linux lebih ribet. RSA B berarti dia kayak 49 bit. Email yang dipakai adalah luffy@gmail.com. Oke. Itu argumen lah. SSH keygen nanti RSA min B. Pas mana? C-nya harus huruf besar. Sip, sedang di generate dan file di ID RSA saya mau pakai ID RSA. Passwordnya nggak usah, contoh aja. Ini ada unik, key unik, lalu ada apapun ini. Saya suka lihatnya, SS saja. Nah teman-teman, pertanyaannya, sekarang gimana cara kita dapat key-nya? Key itu ada dua, ada private dan juga ada public. Ini berkaitan sama enkripsi dan dekripsi. Yang nge-enkripsi itu public, yang nge-dekripsi itu private. Jadi kalau misalnya dia dibuatin skemanya, kita misalnya punya tag gitu, tool TI. Pakai public key, dia bakal dirubah menjadi sebuah string aneh, pokoknya simbol dan segala macam, huruf, kata-kata ya gitulah. Cara biar kita bisa baca balik jadi tool TI, kita perlu yang namanya private.
Jadi yang ngubah nih jadi aneh-aneh itu adalah public, sedangkan yang ngerubah ini biar bisa dibayar tuh pakai private. Begitu. Di manakah dia sekarang? Public dan private key-nya? Seharusnya malah kebuka jam. Seharusnya dia ada di sini. Tapi nggak ada. Pertanyaannya, di manakah dia? Coba di refresh. Hilang. Oh, masuk ke sini malah. Ya udah, copy aja. Seharusnya nggak gitu. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Yang ini adalah private, nggak mau saya buka. Dan yang ini adalah yang publiknya, yang ini baru boleh dibuka. Oke, copy semuanya. Masuk ke GitHub. New SSH key. Masuk sini, was2. Lalu apa saja. Add. Dan seharusnya langsung keterima. Yap. Yang mana ya? Ini ya. Yang mana yang baru kita bikin? Mana yang baru kita bikin ya? Lupa. Delete dulu. Karena tadi barengan sama latihan. Sebentar, saya buat ulang aja. Was tuh. Oh, ternyata ada namanya tadi ya. Oh, sip. Oke. Ini udah. Berarti yang ini key kita, SSH kita. Balik ke command prompt-nya. Kita akan coba cek apakah sudah terkonek. int git hub com. Oke, udah lancar. Tadi itu waktu nyoba saya perlu ganti read write-nya pakai chmod, tapi sekarang lancar, bagus, untungnya. Oke, kita udah berhasil terkoneksi sama GitHub. Berarti Git di lokal sudah terkoneksi sama GitHub-nya di sini, webnya. Mantap. Oke, sekarang saya mau nyoba bikin repo. Ini yang tadi saya coba latihan. Nah, saya bikin repo baru namanya was2ti public, pakai aja public. Oke, create repo. Sip. Oke. Sekarang saya coba untuk ke SSH. Udah. Ke git remote. Loh, git remote. Loh, oh maaf, apa nggak perlu ya? Harusnya git remote aja ya? Git remote origin main, lupa saya. Ya kah? Git remote origin main berarti selanjutnya git remote. Coba aja push. Saya lupa apakah sudah bisa di push. Bukan main, master. Loh, git push origin. Salah. Look to be git repository, foto not read from the remote repository. Damn, kenapa ini? Udah di git ini kan? Push origin master origin. Harusnya dia mau, entah apa dia mau. Git remote add apa gini ya? Kok ini?
Udah ternyata. Yes. Git add git commit m test. Oke. Git push originnya. Sebentar, kenapa ini aneh? Kamu dia? Kalau saya lupa aja ya sama komennya. Kenapa ya? Correct access. Hah? From remote repository main does not appear. Master ya? Master udah kok. Kenapa malah jadi menebak-nebak ya? Sebentar. Saya betul-betul lupa. Harusnya tuh git remote at origin main. Ini sudah harusnya. Git apa pakai u? Git push u origin main. Perasaan master. Nggak berubah kok. Ada yang benar-benar aneh di sini. Git push to origin main. Entah kenapa dia tidak bisa ya teman-teman. Hah? Sebentar. Apa komen yang remote show origin? Main ciri wastu status. Oke. Nggak ada apa-apa. Saya nano sesuatu. Warpis txt. Random aja. Git add git commit git push u origin main. Loh, atau git remote at origin ya, gini ya. Enggak. Hah? Git remote origin udah bener. Git remote show origin. Kenapa ya? Ini cukup aneh sebenarnya. Git push origin master. Loh, maaf. Sebentar. Aduh, lupa lagi. Oh, lupa set URL. Maaf sebelumnya. Ya, akhirnya. Coba git push u origin master. Wah, saat ini saya benar-benar panik.
harusnya dia ketika di git remote itu dia bakal munculin origin. Coba saya pakai ya, sudah benar ada di sini. Lalu kenapa bisa begitu? Git remote origin saya akan buat agar dia ngikutin sama yang ini. Git commit remote at origin. Oke, entah kenapa error. Mantap. Repository exist, bukan ini sudah exist ya? Ya ini exist banget kok. Mari kita buat yang baru dengan cepat. Dem. Mas. Public. Oke. Kita add origin. Bagaimana caranya drop origin ya? Kita remote drop origin mungkin. Bukan drop ya, remove kan mungkin ya, atau delete. Oke, mungkin ini bisa, teman-teman. Add origin, boom. Apakah bisa? Git push view origin main. Damn. Git push origin main. Git push view origin. Oh, bukan master. Origin master. Oke, bisa teman-teman. Panik sedikit. Mana buka Stack Overflow lagi? Oke, mari kita coba. Yes, bisa. Untungnya bisa. Oke, bisa juga saya upload git branch gitu, misalnya kita lihat dulu. Ya, git. Aduh, panik sedikit tadi, maaf. Git push origin. Misalnya saya mau upload yang Mei gitu, saya akan taruh di master. Oke. Mei udah kepake sih tadi. Oh ya, gara-gara udah kepake jadinya duplicate gitu, nggak usah. Atau kalau misalnya mau push origin all, ini gara-gara udah ada tadi jadinya semacam ini versinya ketinggalan gitu, bakal nggak dipakai. Ini bisa juga gini buat nge-upload semuanya, semua branch gitu. Ya, demikian. Lalu mari saya buat commit baru. Misalnya saya git panik sedikit tadi. Nano, saya bakal ke One Piece. Saya tambahin Nico Robin. Oke. Next, lalu saya git add, git push, git commit dulu. Ya, ini sudah git status, maaf. Harusnya sudah, tapi kalau misalnya kita refresh dulu, kita buka di One Piece TXT, harusnya dia nggak ada. Ya, nggak ada. Karena ini masih di lokal, belum di push. Udah gitu ya, simple. Selanjutnya, hal yang saya mau adalah melakukan git clone, teman-teman. Code git clone. Saya coba bakal buat mkdir clone yang baru, lalu masuk ke clone, lalu git clone, cloning.
Oke, saya akan UAS LS. Oh, jadi UAS maksudnya LS. Dan ya, sudah berhasil terclone. Ya, kurang lebih begitu teman-teman. Tentang ya ini ntar akan saya masukin yang baru. Ya, sekian, terima kasih. 10 menit menuju deadline. Terima kasih. Bye bye.